bersahabat, berkawan, berteman, atau bergaul dengan orang yang bodoh, yang tidak mengikuti hawa nafsunya, itu lebih baik daripada berkawan, bersahabat, berteman, atau bergaul dengan orang yang alim, orang yang pandai, yang selalu mengikuti nafsunya. Menurut Imam Asy-Syarqawi, yang dimaksud bodoh di sini adalah bodoh dalam ilmu dzahir, yaitu orang yang tidak mempunyai kesempatan mengenyam pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal. Dia hanya orang awam, orang yang biasa. Bergaul, berteman, berkawan, bersahabat dengan orang awam seperti ini, bila mana dia tidak menuruti hawa nafsunya, itu lebih baik daripada bergaul orang yang terpelajar, intelektual, orang yang mengkaji berbagai disiplin ilmu, hafal berbagai referensi dan kitab-kitab keilmuan, hafal Al-Quran, hafal hadis, tapi dia selalu menurutkan hawa nafsunya. Karena ilmu yang dia punya tidak akan mempunyai manfaat untuk kita. Dan orang yang semacam ini adalah hakikatnya orang yang bodoh. Sebagaimana dalam sejarah disebutkan bahwa orang Arab, khususnya orang Mekah, semasa perang Nabi Muhammad SAW disebut zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Karena perilaku orang Mekah pada waktu itu tidak mencerminkan orang yang berilmu. Padahal ada banyak orang yang ahli ilmu, ahli sastra ataupun arsitek. Termasuk Abraha, buat bangunan yang begitu indah dan megah untuk menyaingi Ka'bah. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, siapapun yang melihat bangunan tersebut akan merasa takjub dan terpesona akan keindahannya. Ini menunjukkan bahwa banyak orang alim pada waktu itu. Kalau tidak alim, tidak pandai pada bidang bangunan, maka dia tidak akan bisa membuat bangunan yang indah seperti itu. Begitu pula halnya dengan Amr bin Hisham, yang dijuluki dengan Abu Jahal, bapak kebodohan. Apakah dia orang bodoh yang tidak mengerti apa-apa? Ternyata tidak. Amr bin Hisham ini orang terpelajar, orang yang cerdas, orang yang pandai, piawai dalam diplomasi, piawai dalam orasi. Dan dengan kecerdasan dan kepandaian itulah dia selalu bisa memecahkan segala persoalan-persoalan yang ada di Makkah. Sehingga akhirnya dia pun direkrut oleh sesepuh-sesepuh Mekah untuk jadi anggota Darun Nadwah. Dan di Darun Nadwah inilah yang memproduksi segala aturan dan kebijakan-kebijakan di kota Mekah pada waktu itu. Darun Nadwah ini mungkin bisa disamakan dengan DPR atau MPR-nya kota Mekah lah pada waktu itu. Dan Abu Jahal ini adalah anggota Darun Nadwah yang termuda yang pernah ada, yang saat itu berumur 30 tahunan, sementara anggota yang lainnya berumur di atas 40 tahun. Dan ini adalah merupakan prestasi dan menunjukkan betapa cerdasnya seorang Amr bin Hisham yang disebut dengan Abu Jahal itu. Dan setiap permasalahan yang ada, hanya dia yang bisa menyelesaikan. Makanya Amr bin Hisham ini mendapat gelar dari orang Mekah, yaitu Abul Hikmah atau bapak kebijaksanaan. Lalu kenapa kemudian dia dikenal dengan Abu Jahal, bapak kebodohan? Itu karena dia selalu mengikuti nafsunya, sehingga dia mengingkari kebenaran
kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dari lubuk hatinya yang terdalam, dia mengakui kebenaran ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, salah seorang dari keponakannya pernah bertanya kepada Abu Jahal tentang sosok Nabi Muhammad. Kemudian Abu Jahal pun berkata, Muhammad adalah sosok yang jujur sehingga dia diberikan julukan Al-Amin. Lalu sang keponakan bertanya, kalau Muhammad itu seorang yang jujur, lalu kenapa paman tak mengikuti Nabi Muhammad? Kemudian Abu Jahal menjawab, wahai anak saudariku, kami dan Bani Hashim saling berebut kehormatan. Mereka memberi makan, kami pun memberi makan. Mereka memberi minum, kami juga memberi minum. Mereka membayar orang bekerja, kami pun juga sama. Tapi ketika mereka berkata, kami ada seorang nabi, maka kapankah kami mendapatkan hal tersebut? Hal yang sama pula pernah ditanyakan Akhnas bin Surek pada waktu perang Badar. Dia bertanya pendapat Abu Jahal tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Jahal pun menjawab, Muhammad adalah seorang yang jujur, tak pernah berbohong satu kali pun. Akan tetapi jika Bani Qusay sudah pegang bendera, menjaga Ka'bah, memberi minum haji, dan memiliki Nabi, maka apa yang tersisa bagi suku Quraisy yang lain? Begitu jawaban dari Abu Jahal. Abu Jahal atau Amr bin Hisham ini adalah suku Quraisy keturunan dari Bani Makhzum. Sedangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suku Quraisy keturunan dari Bani Qusay. Agar Bani Makhzum ini tak kalah saing dengan Bani Qusay, maka Abu Jahal pun berupaya dengan berbagai macam usaha dan menghalalkan segala cara. Dia pun tak segan-segan membuat fitnah-fitnah pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, memprovokasi semua masyarakat Mekah dengan berbagai macam propaganda agar mereka menjauh dan membenci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sangat mudah dilakukan oleh Abu Jahal. Di samping Bani Makhzum adalah merupakan mayoritas, juga Abu Jahal adalah orang yang paling berpengaruh di kota Mekah. Oleh karena itu Abu Jahal dengan leluasanya dia pun bisa berbuat sesukanya, apalagi menyiksa Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Nabi Muhammad pun diboikot, diasingkan dari pergaulan, dan tak ada satupun masyarakat yang berani melawan. Karena bila itu terjadi, maka ada banyak sanksi, risiko berat yang menanti. Mungkin ada intimidasi, ada teror-teror, dan pasti akan diasingkan dari pergaulan. Itulah cara-cara keji yang dilakukan oleh Amr bin Hisham hanya demi Bani Makhzum tak tersaingi oleh Bani Qusay. Dan itulah merupakan gambaran-gambaran orang yang selalu menuruti nafsu di dunia, nafsu kekuasaan, nafsu kehormatan, segala yang berbau legitimasi keduniaan. Sehingga akhirnya Amr bin Hisham ini mengingkari sebuah kebenaran. Dan karena mengingkari kebenaran itulah makanya dia mendapat julukan Abu Jahal, bapak kebodohan.